kembali lagi dalam tayangan update informasi cuaca untuk berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku Senin 15 Desember 2025 bersama saya Sally Brilian. Berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Bakung diprediksi berada di Samudra Hindia Barat Lampung dengan kecepatan maksimumnya adalah 60 knots dan tekanan udara minimum adalah 981 hektopascal dengan arah gerak ke arah barat daya. Potensi 48 hingga 72 jam ke depan intensitasnya persisten pada kategori 2 dengan pergerakan ke arah barat daya menjauhi wilayah Indonesia. Bibit siklon tersebut dapat meningkatkan kecepatan angin di sekitar sistem atau low level jet hingga mencapai 25 knots dan dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di Samudra Hindia Barat Daya Lampung atau di sekitar sistem. Kemudian terpantau juga bibit siklon tropis 93S diprediksi berada di Samudra Hindia Selatan, Jawa Timur. Dalam 24 jam ke depan, intensitas bibit siklon tropis 93S intensitasnya diperkirakan persisten dan cenderung melemah ditandai dengan kecepatan angin maksimum hingga 10 hingga 15 knot dan menurunnya aktivitas konvektif dengan arah pergerakan ke arah selatan. Dalam 48 hingga 72 jam ke depan, intensitas sistem diperkirakan akan persisten dengan pergerakan ke arah utara. Potensi bibit siklon tropis 93S untuk berkembang menjadi siklon tropis dalam 24 hingga 72 jam ke depan dalam kategori peluang rendah. Bibit siklon tersebut dapat membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi memanjang dari Jawa Tengah hingga Nusa Tenggara Barat. Sobat BMKG, terdapat juga potensi pertumbuhan low pressure area di Laut Arafuru Barat Daya Papua Selatan yang dapat meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di wilayah Maluku bagian selatan, Papua Tengah, dan juga Papua Selatan. Sirkulasi siklonik juga diprediksi terbentuk di Samudra Pasifik Utara Papua Nugini yang membentuk daerah perlambatan kecepatan angin atau konvergensi di wilayah Samudra Pasifik Utara Papua Nugini. Daerah konvergensi lainnya memanjang dari Selat Malaka hingga Riau, Laut Natuna hingga Kepulauan Riau, di Laut Jawa, Kalimantan Utara, Laut Sulu, dan Laut Arafuru. Daerah pertemuan angin atau konfluensi terpantau di Laut Jawa, Selat Makassar bagian selatan, Laut Arafuru, dan Laut Halmahera. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar bibit siklon tropis, low pressure area, sirkulasi siklonik, dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di beberapa wilayah Sumatera Utara, Riau, Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Barat, dan Maluku. Sedangkan untuk potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Sobat BMKG, untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palembang, Surabaya, Pontianak, dan Banjarmasin. Potensi hujan sedang di Medan. Terdapat juga potensi hujan ringan di sebagian besar Sumatera, Semarang, Yogyakarta, Palangkaraya, Tanjung Selor, dan Samarinda. Serta potensi berawan tebal di Banda Aceh, Serang, Jakarta, dan Bandung. Untuk bagian timur Indonesia diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Palu. Terdapat juga potensi hujan sedang di Gorontalo, Mamuju, dan Jayawijaya. Terdapat juga potensi hujan ringan di Bali dan Nusa Tenggara, Manado, Makassar, Kendari, Ambon, dan sebagian besar Papua. Dan juga terdapat potensi berawan tebal di Ternate.